Oke, jadi kalau misalkan tadi kalian sudah ngerti untuk masalah sudut-sudut istimewa gitu, nah sekarang Ibu akan coba bahas mengenai kuadran pada trigonometri. Kalau misalkan tadi kalian cuma melihat kuadran yang pertama saja, artinya kalian hanya melihat satu buah segitiga, di mana segitiganya itu segitiga siku-siku, ini kan? Segitiga siku-siku dia itu bermain di sudut 0 sampai siku-siku dari sini ke sini gitu ya, sampai 90 derajat. Nah sekarang gimana kalau kita gunakan semua sudut pada lingkaran gitu, dimana semua sudut pada lingkaran itu kan maksimal sebesar 360 derajat. Kita akan coba gunakan semua kemungkinan dari sudut lingkaran sebesar 360 derajat, berapa besarnya berapa besarnya sudut istimewa pada kuadran, tidak hanya kuadran yang pertama tapi ada kuadran yang kedua maupun kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. Kayak gini. Kalian perhatikan lingkaran yang ini. Nah, lingkaran ini dia memiliki sudut sebesar 360 derajat. Ibu mulai dari sini ya, ini 0 derajatnya misalkan di sini, ketika diputer kalian berjalan ke sini gitu, berarti sampai di sini ini adalah 90 derajat. 90 derajat ke sini sampai di 180 derajat. Dari 180 derajat terusin lagi ke sebelah sini. Itu berarti 270 derajat, dan dari 270 balik lagi ke titik 0, itu berarti pas 360 derajat. Bisa jadi banyak kemungkinan di sini. Bisa jadi kemungkinan kuadran pertama segitiganya seperti ini. Nah, gitu kan? Berarti kan ini segitiga siku-sikunya di sini dari sudut 0 sampai 90 derajat. Kalian misalkan pakai segitiga yang pertama, misalkan 1 di sini akar 2 gitu ya. Maka ini 45 derajat, ini 45 derajat juga. Kalian bisa menentukan berapa nilai sin 45, sin 90 gitu ya, menggunakan segitiga yang pertama ini di kuadran pertama. Kalau misalkan kalian lihat sebelah sini, ini adalah yang kuadran 2, ada kemungkinan juga segitiganya berbentuk seperti ini. Gitu kan? Siku-sikunya di sebelah sini. Maka sudutnya walaupun sama-sama di sini 90 derajat ya, kalau misalkan kalian ditinjau dari jalan awalnya di sini sampai ke sini kalian sudah menempuh 180 derajat, maka nanti perbandingannya juga sama, tergantung sudutnya sebelah mana yang kalian tinjau. Misalkan kalian meninjau sudut sebelah sini, matanya ada di sebelah sini gitu ya. Misalkan matanya ada di sebelah sini, kalian meninjau sudut yang ini. Atau misalkan kalian matanya ada di sebelah sini gitu ya. Kalian meninjau besar sudut di sini. Nah, otomatis nanti untuk perbandingan trigonometrinya itu tidak lagi menggunakan 90 derajat, tapi menggunakan sudut 180 derajat, katakanlah seperti itu. Atau misalkan untuk segitiga di kuadran 3, segitiga yang terbentuknya seperti ini. Nah, ini kan siku-sikunya sebelah sini. Dari sini awalnya bergerak sampai ke sini, itu butuh sudut sebesar 270 derajat. Bisa juga kita mencari berapa sisi perbandingan pada sudut istimewanya. Dan satu lagi, kemungkinan yang keempat adalah sebelah sini. Ini siku-sikunya. Kalau kalian menempuh jarak lingkaran ini 360 derajat, berarti kalian sudah mengikuti aturan kuadran dalam trigonometri. Kita lihat di sini ada 4 kuadran dalam trigonometri, di mana kuadran pertama dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat gitu ya. Gambar segitiganya seperti ini, sudutnya nanti disesuaikan. Mau di sini 45, mau di sini 30, mau di sini 45 atau 30, itu terserah kalian, sama aja perbandingannya.
Kuadran yang kedua itu mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat untuk segitiga yang ini. Kuadran yang ketiga itu mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Satu lagi kuadran yang keempat dari 270 sampai 360 derajat. Nah, di sini sama aja sebenarnya seperti menentukan perbandingan sin, cos, tan, dan seterusnya pada segitiga 90 derajat. Bedanya apa? Bedanya di tanda aja. Kalau misalkan di kuadran yang pertama di sini semuanya mau sin, cos, tan itu bernilai positif. Ya, atau all. Di sini all berarti semua sin, cos, tan dia bernilai positif. Kalau di kuadran 2, walaupun caranya sama seperti yang pertama, tapi di sini hanya nilai sin saja yang bernilai positif. Kalau di kuadran 3, hanya nilai tan saja yang bernilai positif. Dan di kuadran 4, hanya nilai cos saja yang bernilai positif. Sekali lagi, jadi kuadran itu menentukan kapan sin misalkan sin 90, sin 270, sin 360 itu bernilai positif kapan? Apakah di kuadran yang pertama, kuadran kedua, atau kuadran ketiga, atau kuadran yang keempat? Kalau lebih jelasnya, Ibu bikin jembatan keledai gitu ya di sini. Kuadrannya berarti all, sin, tan, cos gitu ya. Ini untuk kuadran pertama semua bernilai positif. Kuadran kedua hanya sinus saja yang bernilai positif. Kuadran 3 itu hanya tan saja, dan kuadran 4 itu hanya cos saja yang bernilai positif. Kalau misalkan digampangnya, Ibu kasih asin tongkol gitu ya. Nah, ini jembatan keledainya. Jadi bagaimana cara menentukan nilai positif pada trigonometri? Kalian ingat-ingat asin tongkol gitu ya. All, berarti all itu semua pada kuadran pertama dia bernilai positif. Sin pada kuadran kedua berarti dia bernilai positif. Tan atau tongkol gitu ya di sini itu hanya tangan saja yang bernilai positif, dan col atau cosinus gitu kan, ya hanya di kuadran keempat saja yang bernilai positif. Contoh, misalkan Ibu ingin mencari, misalkan di sini ya, Ibu punya sebuah segitiga, Ibu gambarkan dulu deh. Misalkan Ibu punya segitiga ini seperti ini, siku-siku, ini dari 90 derajat sampai 270 derajat. Nah, misalkan Ibu pengen mencari nilai dari sin 270 derajat dan cos 270 derajat. Oke, kalian lihat di sini 90 sampai bukan 280, bukan 270 ya, tapi 180 derajat. Nah, direvisi. Misalkan Ibu ingin mencari nilai dari sin 180 derajat dan cos 180 derajat. Ingat, 90 sampai 180 itu dia merupakan kuadran 2. Artinya hanya nilai sin saja yang bernilai positif. Berarti kita lihat di sini, sin 180 derajat itu perbandingannya sama kayak tadi ya. Kalau tadi itu berapa ya? Kalau misalkan perbandingan segitiganya mirip yang ini ya. Nah, berarti ini 60, 30 gitu ya. Berarti ini 1, 2, akar 3. Oke, berarti di sini perbandingannya adalah di sini 1, di sini 2, di sini akar 3. Berarti sin 180 derajat, sin 180 derajat, kita kan sudutnya yang ini ya. Sudut yang ini yang kita tinjau, berarti nilainya berapa? Sini itu depan per miring gitu ya, berarti 1/2. Dia bernilai positif atau negatif? Positif, karena pada kuadran kedua semua nilai sin bernilai positif. Nah, sekarang Ibu pengen mencari cos 180 derajat dari segitiga yang sama yang tadi gitu kan. Ini 1, 2, akar 3, ini 180 derajatnya kan di kuadran 2 gitu ya.
Di kuadran 2 cos bernilai negatif karena yang bernilai positif hanya sinus saja. Berarti samping per miring, berarti akar 3 per 2. Itu untuk cos 180 derajat hasilnya adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Bernilai positif atau negatif? Negatif. Berarti hasilnya adalah negatif akar 3 per 2 karena dia berada di kuadran yang kedua. Dan ini berlaku untuk semua kuadran, jadi kalian boleh coba-coba nih mau menghitung dengan cara yang sama. Kalian bisa menghitung berapa nilai sin, cos, tan, dan yang lainnya untuk kuadran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ingat, untuk menentukan positif negatifnya, kalian ingat-ingat aja ini ya, asin tongkol gitu. Kuadran pertama itu semua bernilai positif, kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, kuadran 3 hanya tangen saja yang bernilai positif, dan kuadran keempat hanya kosinus saja yang bernilai positif. Jadi kalian bisa coba mencari berapa nilai sin, misalkan 135 derajat, sin berapa derajat, dan seterusnya menggunakan persamaan sudut istimewa seperti yang sudah Ibu contohkan.